perkenalkan nama saya Siti Anissa dari kelas 12 I2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman C++ dari aplikasi CodeBlocks untuk pengaplikasian insertion sort. Nah, ayo kita lihat videonya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan coding insertion sort di CodeBlocks. Yang pertama, kalian klik saja aplikasi dan klik create a new project. Setelah itu, kalian pilih console application, lalu isi project title sesuai yang kalian inginkan. Di sini saya menggunakan project title insertion sort. Nah, setelah muncul tampilan ini, silakan kalian klik pada kotak warna-warni yang bertuliskan insertion sort. Setelah itu muncul yang namanya main CPP untuk kalian kerjakan. Nah, sebelum mengerjakan, saya akan kasih tahu apa sih insertion sort itu. Insertion sort adalah algoritma sorting yang beroperasi dengan cara menyisipkan elemen ke dalam posisi yang tepat dari sebuah array yang sudah diurutkan. Algoritma ini dianggap sebagai salah satu metode yang paling sederhana untuk melakukan sorting. Dalam implementasi C++, insertion sort dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa loop dan perbandingan elemen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja algoritma insertion sort dan bagaimana melakukan implementasi dalam bahasa C++. Cara kerja pengurutan insertion sort ini yaitu proses pengurutan dimulai dari indeks ke satu dari array. Elemen pertama dianggap sudah diurutkan. Kemudian elemen kedua dibandingkan dengan elemen pertama, dan jika elemen kedua lebih kecil, elemen kedua akan ditukar dengan elemen pertama. Proses ini dilanjutkan dengan elemen ketiga, keempat, dan seterusnya sampai elemen diurutkan dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan coding tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang include IOStream. Statement ini digunakan untuk mengakses input-output seperti cin dan cout. Dan using namespace std, statement ini digunakan untuk menggunakan namespace standar dari C++. Nah, sekarang yang saya ketik ini, statement ini digunakan untuk mendeklarasikan fungsi insertion sort dengan parameter ARR sebagai array yang akan diurutkan dan n sebagai jumlah elemen dari array tersebut. Fungsi ini menggunakan loop, for, dan while untuk mengeksekusi proses pengurutan. Nah, langkah yang pertama, kalian masukkan integer i, k, dan j. Elemen pertama array dianggap sebagai sub-array yang diurutkan. Yang kedua, masukkan for i sama dengan 1, titik koma, dan i kurang dari n, titik koma,
dan I sama dengan dan I plus plus sebagai tanda dari si plus plus tadi. Selanjutnya kalian beri buka kurung selanjutnya kalian ketikkan G sama dengan array atau di situ tertulis ARR sama dengan dalam kurung I. Selanjutnya bandingkan kunci elemen saat ini dengan elemen dalam subarray yang diurutkan dari kanan ke kiri. Maksudnya itu elemen pada indeks dari J sama dengan I kurangi 1 hingga J sama dengan 0. Geser elemen yang lebih besar dari kunci 1 posisi ke kanan untuk memberi ruang bagi elemen saat ini hingga menemukan elemen yang lebih kecil dari kunci dan J tidak sama dengan 0. Ketika posisi yang benar untuk kunci ditemukan, ia dimasukkan ke ARR atau array dalam kurung J plus 1 sama dengan ARR dalam kurung J. Selanjutnya kalian beri tutup kurung kurawal. Langkah selanjutnya kalian masukkan integer n dan I.
Selanjutnya kalian masukkan integer n dan i, kemudian ketikkan cout, yaitu untuk memasukkan jumlah elemen yang akan diurutkan. Kemudian kalian ketikkan jin untuk mengeluarkan n. Nah, statement ini yaitu ARR dan N digunakan untuk memanggil fungsi insertion sort yang telah dideklarasikan sebelumnya dengan parameter ARR sebagai array yang akan diurutkan dan N sebagai jumlah elemen dari array tersebut. Nah, untuk for sendiri dalam C++ ini digunakan untuk melakukan perulangan atau looping dengan jumlah yang sudah diketahui, yaitu i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari n, titik koma, i plus plus, tutup kurung. Nah, selanjutnya itu kalian beri buka kurung kurawal. Setelah itu kalian masukkan jin, yaitu berupa array i. Nah, selanjutnya saya mengetikkan cout hasil akhir sesudah diurutkan atau hasil akhir setelah diurutkan. Nah, statement ini digunakan untuk menampilkan hasil akhir setelah diurutkan. Setelah kalian mengetikkan for i sama dengan 0, i kurang dari n dan i plus plus, kalian beri buka kurung kurawal. Setelah itu kalian ketikkan cout untuk mengeluarkan array tadi, yaitu hasil yang setelah diurutkan. Fungsi cout sendiri yaitu
berfungsi untuk menampilkan data atau menampilkan output ke layar. Setelah itu kalian beri tutup kurung kurawal setelah mengetikkan cout. Nah, untuk return 0 ini digunakan untuk mengakhiri program dan mengembalikan nilai 0. Untuk menjalankan program tersebut, silakan kalian klik pada bagian build dan pilih build and run, atau bisa kalian ketik F9 pada laptop kalian atau komputer kalian, atau juga pada tanda yang saya klik tadi, tanda hijau yang di bawahnya WX-Meet. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan program ini, yaitu kalian silakan build and run, yaitu kalian klik klik pada tombol tersebut. Setelah itu akan muncul seperti ini, dan silakan masukkan jumlah elemen yang akan diurutkan. Di sini saya akan memasukkan 5 sebagai contoh. Setelah itu kita klik enter dan masukkan elemen yang akan diurutkan. Dalam contoh tersebut, program meminta input dari user berupa jumlah elemen yang akan diurutkan, yaitu 5 yang saya ketikkan tadi. Dan setiap elemen yang akan diurutkan, di sini saya akan memakai angka 4. Ini harus pakai spasi 2, 3, 1, dan 5. Kita klik enter. Nah, di sini sudah keluar untuk hasilnya yang diurutkan. By the way, ini untuk hasil diurutkan dari angka yang paling kecil, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, dari yang awalnya 4, 2, 3, 1, dan 5. Nah, sekian untuk tutorial C++ kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.